Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Horina Aulia Syafira, akan membahas mengenai masalah status dan peranan sosial yang mempengaruhi bentuk interaksi seseorang yang berada di dalam masyarakat. Yang pertama adalah status. Status sosial adalah kedudukan yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi di kelompok masyarakat secara umum. Menurut Sarjono Sukanto, status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan, pergaulan drastis, dan hak serta harga diri. Misal, sikap dan cara bicara seorang direktur akan berbeda dengan tukang parkir karena status sosial yang dimilikinya berbeda. Setiap individu bisa memiliki lebih dari status sosial. Misalnya, Aldo memiliki status sebagai anak ketika di rumah dan mahasiswa ketika di lingkungan kampus. 3 macam status sosial menurut cara memperolehnya, yaitu pertama ascribe status, kedua achieve status, dan ketiga assign status. Ascribe status diperoleh melalui keturunan atau pernikahan. Ascribe status bersifat tertutup sehingga hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang tertentu saja. Yang kedua, achieve status. Kedudukan sosial diperoleh ketika seorang melakukan usaha. Dan status ini bersifat terbuka sehingga setiap orang memiliki hak untuk mendapatkannya. Yang ketiga, assign status. Kedudukannya diberikan oleh orang lain setelah melakukan usaha. Misal, murid terpandai, gelar pahlawan, dan ustaz. Individu yang memiliki lebih dari status dalam kehidupan masyarakat biasanya akan menimbulkan konflik sosial. Misal, konflik status seorang wanita, haruskah ia memilih berkarir atau menjadi ibu rumah tangga? Konflik seorang anak lelaki biasanya memilih bekerja daripada bersekolah, padahal dia masih memiliki status sebagai pelajar. Kedudukan atau status dan peran atau role tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Tidak akan ada peran jika individu tidak memiliki status sosial, begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua ada peran sosial, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban individu sesuai dengan status sosial yang dimilikinya. Menurut Sarjono Sukanto, peran sosial adalah tingkah laku individu yang menunjukkan suatu kedudukan tertentu dalam bermasyarakat. Macam peranan sosial, yaitu peran bawaan dan peran yang diharapkan. Peran bawaan adalah peran yang didapatkan secara otomatis dan tidak karena usaha yang dilakukan oleh seorang individu tersebut. Status sebagai pelajar dan perannya sebagai pelajar adalah untuk belajar. Yang kedua, peran yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya, polisi lalu lintas yang memiliki peran untuk menertibkan para pengendara. Fungsi peran sosial 1. Untuk mempertahankan struktur masyarakat yang sudah ada. Dan yang kedua, sarana aktualisasi diri sebagai anggota masyarakat. Konflik peran muncul ketika seorang dengan status yang dimilikinya memiliki lebih dari satu peran yang harus dikerjakan. Misalnya adalah peran ibu rumah tangga yang tidak hanya mengurus keperluan rumah, tetapi juga keperluan dan kepentingan anggota keluarganya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai peran sosial dan status sosial. Atas kesalahannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.